Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Yohana Janet Smariwerang, NPM 190401040018. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, semester 3, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Baik, pada video saya kali ini, saya akan mereview kembali materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan pada pertemuan yang ke-14 tentang teori kewarganegaraan Republikan. Republikanisme adalah ideologi politik yang berpusat pada kewarganegaraan di negara yang diorganisir sebagai republik. Secara historis, ini berkisar dari aturan minoritas perwakilan atau oligarki hingga kedaulatan rakyat. Ini memiliki definisi dan interpretasi yang berbeda, yang sangat bervariasi berdasarkan konteks sejarah dan pendekatan metodologis. Republikanisme juga dapat merujuk pada pendekatan ilmiah non-ideologis terhadap politik dan pemerintahan. Seperti yang dinyatakan oleh pemikir Republik dan Presiden kedua Amerika Serikat John Adams dalam pengantar pertahanan konstitusi yang terkenal, ilmu politik adalah ilmu kebahagiaan sosial, dan republik adalah bentuk pemerintahan yang dicapai. Kata republik berasal dari frase kata benda Latin res publica atau hal umum, yang mengacu pada sistem pemerintahan yang muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi setelah pengusiran raja-raja dari Romawi oleh Lucius Junius Brutus dan Collatinus. Bentuk pemerintahan di negara Romawi ini runtuh pada bagian akhir abad pertama sebelum Masehi, digantikan oleh bentuk monarki jika tidak dalam nama. Republik berulang kemudian, misalnya Renaissance, Florence, atau Inggris modern awal. Konsep republik ini menjadi kekuatan yang kuat di koloni Inggris di Amerika Utara, di mana ia berkontribusi pada revolusi di Amerika. Di Eropa, ia memperoleh pengaruh yang sangat besar melalui Revolusi Prancis dan melalui Republik Prancis pertama tahun 1792 sampai 1804. Dalam teori dan filsafat politik, istilah republikanisme umumnya digunakan dalam dua pengertian yang berbeda, tetapi terkait erat. Dalam arti pertama, republikanisme mengacu pada tradisi lepas atau keluarga penulis dalam sejarah pemikiran politik berat, termasuk khususnya Machiavelli dan para pendahulunya di Italia pada abad ke-15. Para republikan Inggris, Milton, Harrington, Sidney, dan lainnya, Montesquieu dan Blackstone, orang persemakmuran Inggris abad ke-18, dan banyak orang Amerika di era pendiri seperti Jefferson, Madison, dan Adams. Para penulis dalam tradisi ini menekankan banyak gagasan dan perhatian umum seperti pentingnya kebijakan sipil dan partisipasi politik, bahaya korupsi, manfaat dari konstitusi campuran, dan supremasi hukum, dan lain-lain. Dan merupakan ciri khas gaya retoris mereka untuk mengambil banyak contoh klasik dari Cicero dan sejarawan Latin khususnya dalam menyampaikan argumen mereka. Atau mengingat poin terakhir, ini kadang-kadang disebut sebagai tradisi republik klasik atau neoroman dalam pemikiran politik. Pada pengertian kedua dari istilah republikanisme, dalam teori dan filsafat politik kontemporer, ini paling sering mengacu pada interpretasi spesifik dan masih diperdebatkan dari tradisi republik klasik yang terkait terutama dengan karya Quentin Skinner
bersama dengan program penelitian yang didedikasikan untuk mengembangkan wawasan dari tradisi ini menjadi doktrin politik kontemporer yang menarik, terutama terkait dengan karya Philip Pettit. Menurut kaum Republik, dalam pengertian kedua ini, kadang-kadang disebut Republik Sipil atau Neo-Republikan. Nilai Republik yang terpenting adalah kebebasan politik, yang dipahami sebagai non-dominasi atau kemerdekaan dari kekuasaan sewenang-wenang.